Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca 1 Petrus 1 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku, sebagai orang percaya seharusnya kita menyadari bahwa jika kita tidak menjaga seluruh keberadaan hidup kita tetap ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah, tetap tinggal di dalam kebenaran Allah, tetap hidup melakukan kehendak Allah, maka hal itu sama dengan kita tetap hidup di dalam dosa. Dan cara hidup seperti inilah yang mengancam masa depan hidup kita di kekekalan. Artinya, pada akhirnya yang kita tuai di kekekalan adalah kebinasaan. Saudaraku, inilah yang sering kali saya sebutkan sebagai suatu kengerian yang sangat luar biasa. Namun demikian saudaraku, pada kenyataannya sampai saat ini ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak peduli dengan hal ini, bahkan terkesan masa bodoh dengan hal ini, sehingga mereka tetap hidup mengikuti segala keinginan hati mereka yang lebih didominasi oleh keinginan daging. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus ingatkan kepada kita semua bahwa 1 menit di depan kita atau 1 menit ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Sebab bisa saja saudaraku 1 menit ke depan kehidupan kita di dunia ini berakhir tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, kalau saat ini kita masih terus mau mengikuti keinginan dan kemauan hati kita yang dipenuhi dengan keinginan daging, maka itu sama dengan kita sedang mempermainkan Tuhan. Ya, kita sedang mempermainkan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini dimulai dengan satu kalimat peringatan, jangan sesat. Peringatan ini harus membuat kita menyadari bahwa jika kita tetap hidup dalam keinginan daging, dalam hawa nafsu diri, maka sesungguhnya kita sedang tersesat, saudaraku. Lalu kalimat selanjutnya dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa bila kita terus hidup dalam keinginan daging, itu sama halnya dengan kita sedang mempermainkan Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa kuat kita ini, seberapa hebat kita ini, seberapa supernya kita ini sehingga kita tetap hidup mempermainkan Tuhan dan tidak pernah mau menyadari bahwa akibat dari cara hidup kita yang terus mengikuti keinginan diri sendiri akan membuat kita pada akhirnya menuai kebinasaan di kekekalan.
Kalimat selanjutnya dari kebenaran firman Tuhan ini adalah karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, disinilah letak keadilan Allah. Jadi keselamatan yang sudah Allah berikan lewat kasih karunia-Nya yang besar, lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, ini akan menjadi sia-sia hanya karena kita mau hidup mengikuti keinginan diri sendiri yang dipenuhi dengan keinginan daging. Saudara, jadi jangan pernah berpikir saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan, saya kan sudah menerima kasih karunia dan pasti diselamatkan, jadi boleh hidup mengikuti keinginan diri sendiri. Saudaraku, ini adalah cara hidup yang salah, pola pikir yang salah. Bahkan harus dengan keras saya katakan bahwa cara hidup seperti ini adalah sebuah kebodohan yang kita lakukan. Saudaraku, kalau dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, itu artinya Allah akan tetap setia pada dirinya sendiri. Maksudnya adalah di dalam hal ini Allah tidak dapat menyangkal hakikatnya, Allah tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil, yang akan memberikan hukuman terhadap apa yang disebut dosa. Itulah kenapa firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sekalipun kita telah menerima kasih karunia, tetapi tetap hidup dalam keinginan diri sendiri, hidup di dalam keinginan daging, dan selalu membuahkan dosa, maka yang akan kita tuai pada akhirnya adalah maut atau kebinasaan kekal. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, jadi kalau kita ingin menuai keselamatan kekal, maka kita harus bertobat sungguh-sungguh. Sekali lagi, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan demikian? Karena ingat, 1 menit di depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Bisa saja 1 menit di depan kita, waktu hidup kita, masa hidup kita di dunia ini berakhir. Dan kalau masa hidup kita berakhir tanpa ada pertobatan, maka dapat dipastikan yang akan kita tuai di kekekalan adalah kebinasaan kekal. Saudaraku, mulai sekarang kita harus memaksa diri kita untuk terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan terus menuntun kita, memimpin kita hidup di dalam kebenaran dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita untuk tidak lagi hidup mengikuti keinginan diri sendiri, tidak lagi hidup di dalam keinginan daging, tetapi kita mau memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan roh. Lalu Roh Kudus akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran, membawa kita untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Bapa kehendaki. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, seharusnya kami memperhatikan segenap hidup kami, supaya kehidupan kami boleh tetap ditemukan ada di dalam kesucian, ada di dalam kekudusan, ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan di sepanjang hari-hari hidup kami, seharusnya kami tidak lagi mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada perkara-perkara dunia. Seharusnya kami tidak lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kami yang dipenuhi dengan keinginan daging. Tetapi selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa, karena firman Tuhan saat ini menyadarkan kami untuk mengambil satu keputusan yang tepat bagi masa depan kehidupan kami di kekekalan nanti. Kami mau hidup benar, dan di sisa umur hidup kami
Kami hanya mau berjuang untuk hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah, di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.